Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar anak-anak ibu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Bu Nina. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2 dan 3, muatan PPKN. Menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua adalah mata rantai yang membentuk lingkaran. Salah satu pengamalan sila kedua adalah menghargai keberagaman. Keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Keberagaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Ada banyak hal keberagaman yang dapat kita amati di kehidupan sehari-hari. Misalnya, di sekolah, ada teman laki-laki dan ada juga teman perempuan. Ada juga teman yang tinggi. Ada pula teman yang kurang tinggi. Ada teman yang suka membaca, ada teman yang suka bermain mobil-mobilan, dan ada juga teman yang suka bermain boneka. Meskipun kalian semua memiliki perbedaan, kita harus tetap mengamalkan sila bersatu dalam keberagaman. Berikut ini adalah contoh manfaat sikap bersatu di sekolah. Yang pertama, suasana kelas yang nyaman dan tertib. Kemudian yang kedua, terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. Yang ketiga, saling membantu jika mengalami kesulitan. Dan yang keempat, mencegah terjadinya perselisihan. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa kita. Dengan adanya perbedaan, kita dapat belajar untuk saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. Saling menghormati dan menghargai merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Berikut ini adalah beberapa contoh keberagaman atau perbedaan yang dapat kita amati di sekolah. Yang pertama, perbedaan kegemaran. Misalnya, ada yang gemar bermain kelereng. Ada juga yang gemar bermain boneka atau gemar membaca buku. Kemudian yang kedua, perbedaan makanan kesukaan. Misalnya, ada yang suka makan telur, ada yang suka makan sayur, atau ada juga yang suka makan buah-buahan. Lalu yang ketiga, perbedaan olahraga. Olahraga kesukaan. Misalnya, ada yang suka sepak bola, ada juga yang suka bulu tangkis, atau ada juga yang suka kasti. Berikut ini adalah beberapa cara menyikapi keberagaman. Yang pertama, menghargai pendapat teman. Yang kedua, menghormati perbedaan yang ada. Kemudian yang ketiga, berteman dengan siapapun, meskipun memiliki perbedaan. Selanjutnya adalah menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Hidup rukun dan kerjasama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sekolah. Manfaat hidup rukun di sekolah antara lain
1. Memiliki banyak teman. 2. Mempererat persahabatan dengan teman-teman. Dan yang ketiga, terciptanya suasana nyaman dan tertib. Kemudian, manfaat kerjasama di sekolah. Manfaat kerjasama di sekolah itu apa saja anak-anak ibu? Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Kemudian yang kedua, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Dan yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Saling menghargai keberagaman di sekolah. Sikap saling menghargai sesuai dengan sila kedua Pancasila. Jika kita saling menghargai perbedaan, kita akan memiliki banyak teman dan tetangga. Sikap saling menghargai akan menciptakan rasa aman, damai di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya adalah makna bersatu dalam keberagaman. Kita harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Saling menghargai dan menyayangi teman merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan, berarti kita mengamalkan sila pertama Pancasila. Jika perilaku tersebut didasari rasa kemanusiaan, berarti kita mengamalkan sila kedua Pancasila. Kemudian jika perilaku tersebut dilakukan untuk mempererat persatuan, berarti kita mengamalkan sila ketiga Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan saat berdiskusi, berarti kita mengamalkan sila keempat Pancasila. Dan jika perilaku tersebut dilakukan tanpa melihat perbedaan yang ada, berarti kita mengamalkan sila kelima Pancasila. Menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran. Berikut ini adalah cara-cara yang dapat kalian lakukan agar terwujud kerukunan. Yang pertama, mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Kemudian yang kedua, bekerja sama mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Dan yang ketiga, memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Selanjutnya adalah cara-cara yang baik untuk memberi atau menerima saran. Dalam memberikan saran dengan santun. Jadi, dalam memberikan saran kita harus bersikap santun. Berterima kasih dan mau menerima masukan dari orang lain. Kemudian, tidak boleh memotong pembicaraan saat teman memberikan saran atau pendapat. Memberi saran dalam menghargai perbedaan di masyarakat. Ya, berikut ini adalah memberi saran dalam menghargai perbedaan di masyarakat. Kalian sudah mempelajari cara memberikan saran dalam menghargai perbedaan di sekolah. Cara tersebut dapat juga dilakukan di lingkungan masyarakat. Memberi saran di masyarakat dapat dilakukan saat bermain. Misalnya, kalian dapat memberikan saran untuk tidak bermain di rumput. Kenapa demikian? Karena biar rumput di taman tetap hijau. Jadi, cara yang dapat kalian lakukan adalah
bermain di daerah yang tidak berumput. Baiklah anak-anak ibu, kiranya ibu cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Dan kita akan berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum.